Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia. Pagi, Abah. Aku puterin lagu Kang Beni ya, teman Abah. Gali, Makan. sarapan dulu. Bubur emak emang paling enak se-Bandung. Angkat sekali. Iya, Kang Bujo. Sih. Adek. Gali, tunggu sebentar, Gali. Aku masih ada roti lapis. Kamu mau tidak? Terima kasih, Erlin. Sampai ketemu di kelas. Udah gak romantis, tempatnya di pinggir. Ini jalur anak jalanan. Jagoan kita. Jagoan kita. Tugas sudah? Tidak usah dipikirkan. Dan juga. Naik DX. Anak gedongan nih. Makasih, Pak. Baru kali ini aku lihat ada sesuatu yang menyegarkan di sekolah. Kulit putih dan sangat manis. Siapa dia? Anak baru di sekolah kita. Itu kan Gali? Iya. Ayo kita interview Kak Gali buat tugas mading kita. Ayo. Buku. Kak Gali, boleh minta waktunya sebentar? Ya. Oh iya. Kita ada wawancara nih. Kak Gali untuk kesehariannya apa aja ya, Kak? Aku Cewek. suka membuat puisi. Hai, Buat siapa puisi, namanya? Ya. Sombong. Kak. Oh ya? Ya, hobinya apa ya? Menyanyi. Oh, penyanyi. Anak-anak, mohon perhatiannya dulu. Perkenalkan ini teman baru kalian, pindahan dari Indramayu. Namanya Ratna Suminar. Suminar. Anton, ingat ya, ayahnya Ratna ini sudah berpesan pada Bapak, tidak boleh ada siapapun yang berani mengganggu bidadari jelita ini. Kamu silakan duduk di... Sama saya saja, Pak. Kursinya sekarang kosong. Patur mau pindah katanya. Jangan, masuk sarang buaya kamu nanti. Sama saya saja, Pak. Ah ya, kamu boleh duduk di situ? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak tinggal dulu ya. Iya, Pak. Hai, aku Erlin. Ratna, panggil Nana saja. Hai Nana, aku Mimi. Nana, aku Nur Handoko, atau bisa kamu panggil Nur Handoko. Kamu aslinya dari mana? Jogja, tapi bapakku harus bekerja di Indramayu selama 5 tahun. Lalu pindah ke sini untuk ke kantor pusat. Oh, semoga kamu akan suka di Bandung ya. Hai Mangga Indramayu. Nama aku Anton. Tanganmu halus. Puterka pasti hatimu jauh lebih halus lagi. Lepaskanlah dia, Anton. Norak kau. Iya nih, Anto. Sudah sana, balik ke tempat dudukmu. Ganggu saja. Aku janji akan membawamu keliling Bandung. Menikmati colenak dan nyokot di Sangkui. Anton tidak usah diperhatikan. Iya, memang sedikit aneh. Ih, Kak Gali ganteng
sekali. Dia pandai bermain gitar. Bantuin yuk. Cakep ya, astaga. Mimi. Siapapun pasti akan terpikat dengan Gali. Kamu juga kan, Nak? Aku tidak. Masa? Dari tadi matamu tidak lepas dari foto Gali. Tidak, Mimi. Ini aku sedang melihat ini loh. Pentas seni pesta perpisahan sekolah kita nanti. Kamu mau ikut? Gabung saja dengan kelompok kami. Memang bisa? Tentu bisa, Ratna. Boleh? Yang ini bukan posternya? Iya, poster yang ini kok. Ya, kita mulai ya. 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 Oke, sekarang istirahat dulu ya. Iya. Aku izin ke WC dulu ya. Iya. Galih, lagunya bagus. Galih Rakasiwi, sepertinya semester ini kamu mendapatkan saingan baru. Nilai ulangan kamu dan nilai ulangan Ratna Suminar mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Handoko, Ibu. ini tolong bagikan kepada teman-teman kamu ya. Baik, Bu. Baru seminggu sekolah, sudah banyak yang titip salam kepada Ratna. Siapa saja? Sumarsono, Stefanus, Adi Maulana, Edi D. Iskandar. Semua mengucapkan salam kompak selalu. Sampaikan salam balik kepada semua. Tidak kurang, tidak lebih. Luar biasa penggemarmu. Semuanya cakep dan dompetnya tebal. Itu kan uang orang tua mereka, Erlin. Bukan uang mereka sendiri.
Hati Ratna sudah terpikat oleh cowok lain, Erlin. Pasti Kakang Gali. Tidak, Erlin, Mimi. Tidak, tapi pipimu merah. Sudah. Hidupmu tidak akan mudah dikala jatuh hati sama Gali. Susah melumerkan hatinya yang sedingin es. Erlin sudah memiliki pengalaman banyak. Sudah. Kan dulu. Sekarang ada Kang Mas Nurhandoko yang setia dan penuh perhatian. Iya, penuh perhatian. Diajeng Erlin kesing ayu saya jagat. Ini pesananmu. Nih, ini minuman buat awas buat kamu. Asik. Ini buat kamu. Makan. Oh, buat Nana ya? Sek. Bu. David. Kenapa Anton? Mana setoran? Maaf, lagi nggak ada. Payah. Sana. Hai. Ayo. Aku antarkan pulang. Terima kasih. Tapi aku lebih suka jalan kaki. Rumahku tidak jauh dari sini. Nanti kamu keringetan loh. Dan kecantikanmu bisa luntur, Nana. Keringat itu sehat, Anton. Tidak berbahaya. Yang berbahaya itu naik motor kebut-kebutan. Kamu boleh menolak tawaranku hari ini. Tapi kamu harus tahu. Seorang Anton tidak pernah menyerah. Kenapa sepedamu? Rantainya copot. Kasihan. Tidak perlu dikasihani. Galih, aku boleh meminjam catatan akuntansi tadi? Ambil saja di dalam tasku. Tidak apa-apa, aku yang ambil. Ambil saja. Buku yang mana, Galih? Buku yang bersampul coklat. Aku pinjam dulu. Kenapa? Maaf, Galih. Wajahmu hitam kena oli dari tanganmu. Malah menyebar. Boleh aku bantu bersihkan? Pakai ini. Biar aku saja. Terima kasih. Simpan saja sapu tangannya. Kapan-kapan saja kamu kembalikan. Aku pergi dulu. Galih Rakasiwi. Kepada R. Ratna. Tidak mungkin. Sekuntum senyum. Mengembang dalam aliran rasa. Rahasia apa yang diam dalam debaran?
Saat kau seperti kijang mas, meloncat-loncat di hadapanku. Hangatmu, rindu. Jadi, bagaimana sekolahmu, Nak? Sudah ada yang memikat hati belum? Galih Rakasiuli. Tapi percuma, Mbak. Nanti Bapak akan marah. Bapakmu seperti tidak pernah muda saja. Padahal, bapak dan ibumu itu pacaran di waktu SMA. Serius, Mbak? Ya iya. Dulu mbakmu ini yang jadi kambing hitamnya. Mas Toto bilangnya ngajak Mbak Ayu jalan-jalan. Sebenarnya dia melipir ke tempat lain. Rumah Mbak Sri. Ya ampun. Pacaran itu paling indah waktu SMA. Pacaran pakai seragam. Wah, paling seru. Tapi kan bisa mengganggu belajar, Mbak. Loh, belajar itu harus diganggu supaya semakin konsentrasi. Apalagi kalau belajar statistik itu mudah hafal kalau ada tanda hatinya. Lagi pula, Nak, siapa yang bisa menahan kalau cinta itu datang? Galih. Mbak. Udah terdengar, kalau masih ada hidup, karena mengira belum henti, berputar melingkar searah. Sejuta sentuhan, ingin menuju engkau. Seribu satu perasaan bergabung setangguh senada. Itu lagu kesukaan Mbak Ayu. Kamu punya kebiasaan seperti kucing ya? Suka mengendap diam-diam? Aku kesini ingin mengembalikan ini. Buku catatanmu. Siapa itu Mbak Ayu? Mbak Ayu itu adik bapakku. Kita tinggal bersama. Dan dia belum menikah. Aku tidak tanya sejauh itu. Oh, baiklah. Menurutmu, mana yang pantas kubawakan untuk pentas seni nanti? Hidung atau apatis? Dua-duanya bagus. Aku minta kamu pilih satu. Aku bingung. Dalam hidup, kamu harus bisa memilih. Tidak bisa mau dua-duanya. Kalau begitu, aku tidak pilih dua-duanya. Kenapa? Karena aku lebih suka kamu menyanyikan lagu ciptaanmu sendiri. Aku tidak bisa menciptakan lagu. Dalam hidup, segala sesuatunya itu harus dicoba terlebih dahulu. Sebelum memutuskan mengatakan tidak. Stop, Ratna, konsen dong. Ayo kita mulai lagi dari awal. Luar biasa, memang
sama pesona Kang Gali Rakasiwi. Sorotan matanya berhasil membuat Mbak Ratna Suminar lupa menari. Hei, Nana. Nana. Ayolah, hari ini saja aku antar kamu pulang. Aku hanya ingin membantu langkahmu agar lebih cepat tiba di rumah. Maaf Anton, tapi kan aku sudah bilang, aku lebih suka jalan kaki. Besok, lusa, kamu boleh jalan kaki. Maaf Anton, tapi aku sudah ada janji dengan orang lain. Dengan siapa? Gali. Maaf ya Anton. Maaf aku memakai namamu, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Kenapa kamu tolak Anton? Bukankah gaya diantar naik motor? Aku lebih suka diantar naik sepeda. Kamu mau kan mengantarkanku pulang? Lebih baik jangan, Ratna. Nanti kamu malu. Aku tidak malu. Duluan ya. Mbak, Bapak sudah berangkat ke kantor ya? Bapakmu kan berangkat ke Garut ditemani ibumu. Sudah berangkat sejak subuh? Aku lupa Mbak, aku bisa telat ke sekolah. Santai Ratna, itu di depan sudah ada pangeranmu menunggu. Siapa Mbak? Galih. Nah, tidak sarapan. Anton? Mau ngapain kamu? Hai Ratna. Kamu lupa, seorang Anton itu tidak pernah menyerah. Jadi kalau kamu tolak tawaranku untuk diantar ke rumah, aku pikir kamu tidak akan menolak jika aku antar sekolah. Tenang, kalau sampai aku kebut-kebutan, kamu boleh jewer telingaku. Dan kecup pipiku. Oh ini yang namanya. Bukan. Namaku Anton. Hai Anton. Kakinya? Maaf. Ya udah Mbak, Nana pergi dulu. Hati-hati ya Anton. Asik kan aku antar? Nanti lagi ya. Pagi Nana, pagi Ratna. Yuk, masuk yuk. Jangan anggap olahraga ini adalah pelajaran main-main. Ingat, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita, Anton, Patut, kok baru datang? Sesuai instruksi Bapak Presiden, kita harus memasyarakatkan olahraga Gali bagus dan ya? mengolahragakan masyarakat. Kenapa bertanya? Khawatir ya? Dia bilang dia pusing. Sekarang tiduran di warung Binina. Gali, Kubi Minah dibikinin teh manis panas. Bi. Kunaon kamu teh? Mau dikerokan, diurut? Nggak usah, Bi. Balik istirahat Bi. aja. Minuman kita mana? Ya kehela tuh.
Galih. Ratna? Oleskan ini di lehermu. Panasnya bisa menghilangkan pusing. Ini punyamu. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Ratna? Ya? Pulangnya bersamaku ya? Ratna? Aku duluan ya. Udah sampai, Nana. Terima kasih ya, Galih. Mau masuk dulu bertemu dengan Mbak Ayu? Tidak usah, Ratna. Aku langsung pulang saja. Nana? Ya? Aku ingin mengembalikan sapu tanganmu. Kapan-kapan saja kamu kembalikan. Siapa tahu nanti rantai sepedamu copot lagi. Benar juga. Ada lagi yang mau Galih sampaikan? Orang tuamu ya? Aku pulang dulu ya, Ratna. Permisi, Om. Tante. Itu siapa? Teman sekelasku, Pak. Galih namanya. Tadi dia yang mengantarkan Ratna pulang. Tidak disuruh masuk dulu. Tadi dia memang sudah mau pergi kok, Bu. Ketika Ibu dan Bapak datang. Kamu masih punya kaki kan untuk jalan? Lain kali tidak perlu diantar laki-laki pulang seperti ini lagi. Mengerti? Jangan murahan jadi perempuan. Tolong dididik yang baik anaknya ya, Bu. Dibonceng sepeda aja udah seneng. Ayo masuk. Hai Galih. Hai Ratna. Aku kira setelah dia mengantarkan aku pulang, dia bisa lebih agresif seperti cowok-cowok lain. Seperti aku ya? Agresif sama siapa kamu? Sama kamu. Yo. Jadi seperti siapa? Memang kamu sudah pernah pacaran? Jadi cowok mana yang kamu maksud, Ratna? Cowok yang seperti di film-film. David Hasselhoff, Rano Karno. Rano Karno? Tapi Rano Karno peran-perannya tidak agresif.
Semuanya berhati salju seperti... Permisi teman-teman. Aku diminta untuk mencatat siapa saja yang ingin latihan soal untuk ujian akhir ekonomi. Ada yang berminat? Aku berminat. Aku dan Erlin juga berminat, Lih. Jangan lupa catat namanya Ratna, Gali. Karena dia yang paling berminat dengan... dengan latihan soal ekonomi. Ratna. Udah ditulis. Baiklah kalau begitu teman-teman. Aku kembali dulu ke kelas. Udah. Gali, tunggu sebentar. Duduk sebentar, Gali. Ada apa, Erlin? Ratna baru saja mengingatkanku untuk mengundangmu ke pesta ulang tahunku minggu depan. Ya? Kau bersedia datang kan, Gali? Datang, Pak. Pasti datang kan, Gali? Iya. Bisa, toh. Nih. Sudah bunyi bel. Aku harus kembali ke kelas. Sekarang. Kalian kenapa seperti itu? Kan sudah pasti datang. Sudah, ayo masuk kelas. Enggak, tadi ragu mukanya. Aku udah masuk kelas. Diam. Mas, Mbak harus coba. Silakan. Sudah 4 bulan kita pindah. Kau masih belum ngelamar kerja kemanapun, yuk. Aku akan wirausaha saja, Mas. Catering misalnya. Untuk apa gelar sarjana teknologi pangan kalau cuma untuk buka catering? Oh, justru akan termanfaatkan sekali. Nanti aku akan buka catering murah dan sehat. Aku membayangkan masih banyak bahan pangan pengganti nasi yang bisa. Sudah terlambat, yuk, untuk mulai sekarang. Mas, biarkan saja Ayu mencoba. Kerja kalau terpaksa kan nggak akan produktif. Bapak, Ibu, Ratna mau izin ke pesta ulang tahun Erlin. Malam-malam begini? Pesta ya malam, Mas. Kalau siang namanya kerja kelompok. Tidak boleh, Ratna. Tapi Erlin teman baikku, Pak. Pasti kalian mabuk-mabukan di sana. Kok mabuk-mabukan, Pak? Pokoknya nggak boleh. Lebih baik kamu belajar sana. Anak muda zaman sekarang taunya cuma bersenang-senang dalam hidup. Terima kasih udah datang. Terima kasih udah datang. Terima kasih udah datang. Udah lupa makan? Ratna. Duluan ya. Hai. Terima kasih. Taruh kado di situ ya. Jangan lupa makan. Mimi, Erlin, Gali. Wah. selamat ulang tahun ya. Terima kasih Gali. Kado untukmu. Terima kasih. Aku yakin aku akan suka. Loh, Gali ngasih kado? Periksa dulu kado dari Gali. Jangan kosong. Erlin, ini kado dari kami bertiga. Tentunya lebih besar dari punya Gali. Terima kasih Anton dan kawan-kawan. Ayo masuk yuk. Ada banyak minuman dan makanan di dalam. Gali, tunggu sebentar ya. Ya sudah Mimi, aku pulang dulu ya. Jangan. Jangan pulang dulu Gali. Kenapa? Sudah, jangan pulang saja dulu. Jarang-jarang kan pesta Gali. Selamat menikmati. Telepon rumahnya. Halo. Selamat malam Tante. Ini Erlin. Iya Erlin.
apakah Ratna boleh datang ke ulang tahun saya? Dia adalah sahabat terbaik saya di kelas, Tante, dan ulang tahun saya tidak ada artinya kalau dia tidak ada. Iya, Tante mengerti. Ratna nanti akan hadir di pestamu. Terima kasih, Tante. Kamu ngomong apa, Bu, barusan? Biarkan saja Ratna pergi ke pestanya Erlin. Toh ada Ayu yang akan menemani. Selama pulang tidak lebih dari jam 10. Tenang, Mas. Aku akan memastikan Ratna menjauhi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Selamat malam. Loh, aku belum mengiyakan loh. Mas, Gali, Kang Mas, tunggu sebentar. Gali, tunggu sebentar. Jangan pulang dulu, Gali. Kenapa, Erlin? Aku belum TV-in. Tunggu sampai TV-in. Aku pulang saja ya. Tapi teman-teman sekelas kita semuanya ada di sini dan Sepertinya cukup untukku. lihat Nur Handoko lagi nari dengan seru. Jangan pulang dulu, Gali. Potongan kue pertama untuk yayangku, Nur Handoko, Kang Mas. Yang setia dan selalu akan setia. Terima kasih diajengku. Aku tresno karo kowe. Makan ya. Dan potongan kue kedua untuk calon pasangan baru di kelas kita, Gali dan Ratna. Tapi sebelum aku kasih kue ini, aku mau request untuk duet. Duet apa, Erlin? Baca puisi sama main gitar. Aku tidak bisa. Bisa. Untuk ulang tahunku. Ayo, Gali. Sekuntum senyum mengembang dalam aliran rasa. Rahasia apa yang diam dalam debaran? Saat kau seperti kijang mas meloncat-loncat di hadapanku. Hendak ku tangkap lalu lenyap. Kusimpan wujudmu dari sepi ke sepi. Kutoreh hatimu dengan pisau naluri. Kuraih tanpa kata. Diammu sendu, hangatmu rindu. Puisi yang tadi aku bacakan adalah karya Galih Rakasiwi. Teman-teman, sekarang waktunya berdansa. Musik!
Ratna, soal puisi tadi, Aku minta maaf ya, Galih. Harusnya aku izin terlebih dahulu sebelum menghafalkan puisimu. tidak masalah Ratna. Karena R itu adalah kamu. Ratna Sumingat. Maafkan aku ya. Waktu itu aku menjauhimu. Kenapa? Lupakan saja. Yang penting, sekarang dan selamanya, aku tidak akan melakukan itu lagi. Karena? Karena aku mencintaimu, Ratna. Aku mencintaimu. Bu, Ada apa? Ratna sudah pulang. Tadi sih. Mas. Kan? Aku udah curiga dari awal. Tuh anak pasti nggak nepatin janji. Lihat udah jam 10:30 malam. Belum pulang dia. Ya kan bisa jadi tidur di kamarnya Ayu. Biasanya gitu kan. Mbak itu memang hebat. Makasih ya, Mbak. Jangan cuma sama Mbak terima kasihnya. Sama ibumu juga. Ibu, Ratna bahagia. Ratna jatuh cinta.
Pantas saja kata Mbak Ayu selera musikmu tua. Ini semua peninggalan abahku, Ratna. Dari sini aku belajar banyak. Tentang musik, tentang bahasa, tentang kalimat yang indah. Galih, ini album kesayangannya Mbak Ayu. Kalau ada yang mau beli album ini bagaimana? Tidak akan mungkin, Ratna. Harganya kupatok tinggi. Sehingga tidak pernah ada transaksi untuk yang satu ini. Nanti akan kubuatkan rekaman untuk Bayu. Benar ya? Iya. Baiklah. Ratna, kamu pernah baca buku ini? Belum. Ini novel karya terbaik dari Romo Mangunwijaya. Yuhu, pisang gorengnya udah jadi. Hati-hati panas. Gali. Bayu. Mbak. Mbak, Nana punya sesuatu buat Mbak. Rekaman dari Galih untuk Mbak Ayu. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Ayu. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Ratna, bye. Dah. Mbak, kita dengar yuk. Kamu tidak diberi. Punya Mbak. Mbak, tidak boleh. Ratna kan mau dengar lagi. Galih Rakasiwi, kamu telat 2 menit hari ini. Maafkan aku, Ratna. Tadi ada pelanggan yang cerewet sekali menawar bukuku. Ada kabar apa, Kijangku? Kamu meracuni pikiranku, Galih. Aku ingin sekali menjadi Roro Mendut yang berani menyuarakan isi hati dan pikirannya. Tidak takut dengan apapun juga. Selamat, Ratna Mendut. Apakah aku sudah layak jadi Prono Citro di matamu? Kamu sudah sangat layak di mataku, Galih. Dan sudah kubayangkan sejak awal. Tapi jangan, Galih. Karena dia akan berpisah dengan Roro Mendut dan mati di tangan Tumenggung Wiraguna. Tidak akan, Ratna. Nasib kita tidak akan pernah sama. Cinta kita akan menjadi cinta yang indah. Ini peringatan terakhir untuk kamu ya. Jangan pernah kamu deketin anak saya lagi. Bapak kan udah bilang, kamu nggak boleh pacaran, terus kenapa dilanggar? Galih baik, Pak. Oh ya, semua laki-laki pasti baik kalau ada maunya. Kalau nggak percaya, tanya sama Mbak Ayu tuh. Bapak melakukan ini karena peduli sama masa depan kamu. Masa depan seperti apa yang Bapak maksud? Kalau Nana saja tidak boleh menikmati masa muda. Menikmati masa muda dalam pikiran kamu tuh apa? Menjalin hubungan asmara gitu? Hah? Itu siapa yang ngajarin kamu begitu? Hah? Kalau itu yang ada di pikiran kamu, menikmati masa muda, kamu salah. Rusak masa depan kamu. Kamu nyesel nanti tua. Tapi Ratna cinta dengan Galih, Pak. Dan perasaan tidak mudah diredam seperti itu saja. Sekarang kamu jelasin ke Bapak apa itu cinta. Apa? Gak bisa jelasin. Karena kamu belum mengerti apa itu namanya cinta. Kamu masih terbuai sama asmara. Pokoknya mulai sekarang, kamu putus hubungan sama anak buku bekas itu. Dan kamu bilang sama dia suruh bikin surat pernyataan. Untuk tidak berhubungan lagi sama kamu. Kalau enggak, kamu nggak perlu sekolah lagi di sana.
Surat pernyataan putus. Itu syarat yang diminta oleh ayah Nana supaya Nana dibolehkan kembali ke sekolah. Aneh, ayah seperti apa yang mengorbankan sekolah anaknya hanya karena urusan jatuh cinta? Ya, ayahnya Nana. Sudah kuduga ini akan terjadi pada akhirnya. Peringatan itu sudah muncul sejak lama. Bahkan sebelum aku sempat menyatakan perasaanku pada Ratna. Itulah mengapa aku berubah pada Ratna waktu itu. Katanya kamu yang berusaha mendekati anak saya. Benar? Kami cuma teman, Om. Apapun. Kamu jauhi anak saya. Saya ingin dia fokus sama pelajarannya di sekolah. Saya tidak mau masa depannya hancur gara-gara masalah seperti ini, ngerti? Kamu tahu nama panjangnya Ratna Suminar? Sastro Atmojo. Kalau kamu ke Jogja semua orang tahu nama itu. Akan kubuat surat pernyataan putus itu. Kasihan Ratna. Sebentar lagi ujian akhir. Kalau dia tidak masuk lagi, dia akan ketinggalan banyak pelajaran. Setuju, Galih. Laki-laki harus berani memikirkan apa yang terbaik untuk perempuan yang dia cintai. Tapi hanya surat kan? Tidak benar-benar putus kan, Galih? Lapis? Ayo. Kantor temanku ada yang suka sekali dengan manicure ringmu. Sungguh? Ya, dia berencana untuk memesan untuk acara khusus kantornya. Berapa paket, Mbak? Katanya sekitar 50 paket. Surat pernyataan putus dari Gali untuk Bapak. Aku berangkat ya. Sabar ya. Hati-hati. Gali, kamu ke depan, kerjakan nomor 5. Kemudian Ratna, kamu kerjakan nomor 10. Baik, Bu. Sudah, Bu. Ah, ya betul. Bagus. Gali, kamu bisa? Tidak bisa, Bu. Gali, ini kan soal yang biasa kamu kerjakan. Gali, kita harus bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ya sudah kalau kamu tidak mau bicara kepadaku. Tapi kamu mau kan mengantarkanku pulang? Tidak bisa, Ratna. Kamu tahu itu. Gali. Aku tidak mau menyangkutkanmu ke dalam masalah nantinya, Ratna. Jadi tolong lepaskan tanganku sekarang. Bapak telat sedikit, pasti kamu sudah dibonceng sama anak buku bekas itu. Namanya Galih, Pak. Dan Bapak tidak usah takut apa yang Bapak bayangkan tidak akan terjadi.
karena Galih memegang teguh janjinya. Kamu masih suka sama dia kan? Bapak mau aku bikin surat perjanjian juga? Berapa lembar, Pak? Supaya Bapak yakin. Masuk. Mau aja. Udah, biar. Siapa ini? Sebentar. Halo? Sekarang? Baiklah. Ada kabar apa? Erlin, Pak. Dia mengajakku belajar bersama untuk persiapan ujian akhir. Boleh, Pak? Galih. Ratna? Kamu kenapa di sini, Ratna? Tamu kamu. Kata Erlin kamu di sini. Ini berbahaya, Ratna, kalau kita bersama. Galih, tidak akan ada yang tahu kita bertemu di sini. Bapakmu punya banyak mata-mata. Satu sekolah pun diminta untuk mengawasi kita. Aku bingung. Apa sebenarnya yang salah dari hubungan kita? Nilaiku tidak pernah anjlok. Malah cenderung membaik semenjak sama kamu. Bukan itu alasan utama bapakmu memisahkan kita. Ya lalu apa? Lalu banyak perbedaan di antara kita, Ratna. Ya biar saja. Yang berbeda yang menarik. Menarik katamu. Untuk sebagian orang, perbedaan status sosial itu tidak ada menariknya. Tapi kaya dan miskin itu relatif, Galih. Menurut aku kamu yang lebih kaya. Kamu bisa dikelilingi buku-buku dan musik yang kamu suka. Tidak untuk bapakmu. Itu mengganggu untuknya. Lalu? Kita harus pisah karena ini? Aku tidak mau pisah denganmu, Galih. Aku sudah buat surat pernyataan. Untuk bapakku, bukan untuk aku. Bilang sama aku kalau ini sementara. Kita bisa sama-sama lagi kan setelah kita lulus. Nanti ketika kita lulus, bapakku juga pasti akan berubah. Janji sama aku, Galih. Ayo janji sama aku, Galih. Cukup, Ratna. Akan kulemparkan batu ini ke sana. Almarhum bapakku pernah berkata, semakin jauh lemparan batu ini, maka harapan kita akan tercapai. Biar aku yang lempar.
Cukup, Ratna. Diam, aku mau lemparan jauh. Ratna, cukup, Ratna. Dengarkan aku, Ratna. Itu hanya batu. Itu hanya batu, Ratna. Aku berjanji kepadamu, setelah kita lulus nanti, kita akan kembali bersama-sama lagi. Galih? Galih, kamu mau kemana? Ibu guru belum datang. Akhirnya tidak ada lagi yang saling melirik dengan menjijikan di kelas kita. Maksudmu apa, Anton? Kamu nggak tahu? Gali dipindahkan ke kelas 3 SOS 2 atas permintaan ayahnya Ratna. Galih. Hati-hati Nana, bisa-bisa perasaanmu menular ke semua pelanggan catering Bayu. Nanti semua pelanggan Mbak jadi sedih. Maaf, Mbak. Om, Bayu bercanda Nana. Mbak mengerti perasaanmu. Tapi sekarang, kamu harus berpikir seperti Gali. Seperti Galih. Gali itu menerima semua yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, Galih mengalah untuk menang. Aku tidak mengerti, Mbak. Sekarang ini, bapakmu memanfaatkan status kalian yang masih sekolah untuk menghentikan hubungan kalian. Galih tahu hal itu tidak bisa dilawan. Tapi kan akan beda ceritanya bila kalian sudah lulus nanti. Kalau kamu membiarkan kesedihanmu membuat nilaimu menjadi jeblok, jatuh, turun, ya bapakmu akan semakin yakin kalau hubungan kalian hanya akan merusak masa depanmu. Nana mengerti sekarang, Mbak. Syukurlah. Nak. Pelan-pelan boleh.
Sini nak. Kenalkan, ini Bapak Ibu Prianggono Wiroyudo, pemilik hotel di Jogja. Kita dulu pernah diundang nginep di sana. Selamat ya, kamu udah lulus ya? Saya masih ingat ketika kamu masih kecil. Iya, sekarang udah gede. Sekarang sudah jadi gadis cantik banget. Iya, Mas. Iya, juara kelas terus di sekolahnya. Wih, sungguh luar biasa. Ini Di Arif, putra sulungnya Pak Prianggono. Di Arif kuliah kedokteran ya? Iya Om, 2 tahun lagi lulus di UGM. UGM. Ayo kenalan sih. Kenalan sih. Arif, Ratna. saya dengar mau kuliah di UGM juga ya? Iya betul. Psikologi UGM. Lah. Nanti tinggalnya, nginepnya, tidurnya di rumah kami aja. Bener loh Mas, bener loh ini. Enak Mbak, nggak jauh, deket banget dari UGM. Jodoh. Pak, Bu, Nana mau bantuin Mbak Ayu di situ ya? Iya. Ganti baju ya. Rajin, silakan loh. Ayo Mas. Ratna. Sudah. Ayo, jadi latihan nari toh? Ratna belum datang, sudah dari tadi kita tungguin. Loh, kok iso? Terus piye? Ya sudah, kita cari saja langsung ke rumahnya. Yuk. Pak. Kang Mas, kamu fungsi saja ya. Oh, tak ikut. Jangan riau, Pak. Hati-hati Jajang, hati-hati Mimi. Ya. Hati-hati Jajang. Ya, makasih. Pada. Oh, Erlin, Mimi. Selamat siang, Tante. Siang. Apakah kami boleh ketemu dengan Ratna? Ratna belum bisa ditemui saat ini. Tapi Ratna menyampaikan pesan, dia minta maaf. Karena tidak bisa ikut bergabung dalam pentas seni di pisahan sekolah nanti. Kenapa, Tante? Acara ini kan penting juga buat Ratna. Pasti dilarang Om ya? Om tidak mau Ratna ketemu Galih. Mohon pengertian. Iya, Tante. Tunggu, Mimi, Erlin, ini ada kue untuk kalian. Ratna ikut membuatnya. Mbak Ayu, memang Mbak Ayu tidak bisa membantu Ratna. Ayo balik dulu ya. Ada pesanan masak lagi. Terima kasih banyak, Mbak Ayu. Selamat sore, Om. Om jahat. Erlin, saya beruntung ayah saya tidak seperti Om. Maaf, Om. Maaf. Emang kenyataannya begitu. Pantes anak kita berubah, Bu. Teman-temannya kurang ajar begitu. Gak ada sopan santunnya sama sekali sama orang tua. Gimana tadi? Ratna itu udah kerja keras latihan untuk tampil. Tapi digagalkan begitu saja hanya karena curiga. Yo, curiganya beralasan sih. Kang Mas, kok kamu malah belain bapaknya sih? Aku ndak belain Jang. Tapi kenyataannya kalau Ratna latihan, yo pasti ketemu Galih toh. Tapi mereka sudah lulus. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sudah. Aku ingin coba makanan pemberian dari Mbak Ayu. Yakin masakannya pasti enak? Oh, oke. Galih, ada surat penting dari Nana buat kamu. Rahasia sekali. Disegel rapat-rapat. Sepertinya cuma kamu yang boleh baca, Li. Tapi segelnya sudah dibuka. Itu aku yang buka dan sudah membacanya. Tapi disuruh Erlin. Gak apa-apa, lanjut baca aja. Tulisannya masih sama.
Galih yang kusayang, aku ingin bertemu denganmu. Ada hal yang ingin kusampaikan tentang masa depan hubungan kita. Tolong temui aku di tembok bolong belakang rumahku. Galih? Galih? Ratna? Galih? Ratna? Ratna, aku merindukanmu, Ratna. Aku juga sangat merindukanmu, Galih. Galih, aku akan pindah ke Jogja. Semua sudah direncanakan. Jogja bukan masalah untukku. Aku bisa menyusulmu ke sana. Aku sudah dijodohkan. Itu alasan aku pindah ke Jogja. Maafkan aku. Ratna. Masuk. Masuk! Masuk! Ratna. Kamu ngapain di sini? Jangan kamu racunin anak saya ya. Pak, Saya udah bilang sama kamu, Pak, sudah, Pak. jauhin anak saya. Kamu nantang saya. Sudah, Pak. Bapak sudah. Bapak sudah. Kamu pikir kamu tuh siapa? Bapak sudah, Bapak. Kamu tuh cuma penjual buku bekas, ngerti? Hah? Bapak sudah cukup, Pak. Bajingan kamu. Sudah, Pak. Sini kamu. Lepas. Masuk. Mas, Pak. Masuk sini. Bapak. Bapak. Duduk. Anak nggak tahu diri ya kamu ya. Hah? Ada apa sih? Berani-beraninya kamu ngelawan bapakmu sendiri. Bapak yang egois. Bapak selalu memaksa Nana untuk mengikuti semua mau Bapak. Nana tidak mau kuliah di Jogja, Pak. Nana tidak mau dijodohkan. Nana hanya mau menikah dengan laki-laki yang Nana cinta. Laki-laki yang gak ada masa depannya buat kamu. Bapak tidak kenal Galih. Kamu mau masa depan kamu cuma jaga lapak, buku bekas. Kamu mau? Mau. Karena Nana yakin Nana akan lebih bahagia tinggal di lapak buku bekas daripada di istana bersama laki-laki yang Nana tidak kenal. Udah, cukup. Kamu mulai berani sama bapakmu. Tidak boleh melawan. Ada apa sih? Sini, kamu berani sama bapakmu sini. Mas. Minggir. Ayo, minggir, ayo. Aku mau kasih pelajaran buat dia. Enggak. Pelajaran seperti apa sih? Seperti dulu. Apa? Dulu apa? Mas tidak cukup menghancurkan cinta saya dan Togar. Kok kamu bawa-bawa Togar? Ini nggak ada sangkut pautnya sama pacarmu yang brengsek itu ya? Ada. Apa? Ada. Udah. Sebentar, Mbak. Aku mengerti betul perasaan cinta Nana ke Galih. Sama seperti perasaanku dengan Togar. Dan hanya karena dia berdarah Batak dan dia aktivis, maka Mas mati-matian melarang hubungan kami. Aku sudah mencarikan yang terbaik buat Apa kamu, yang tapi kamu terbaik? gak mau. Seperti Dan apa sekarang yang kamu lihat, terbaik? kamu lihat Apa? sekarang Gatot. Dia udah sukses, dia udah mapan. Iya, istrinya juga banyak, Mas. Kemapanan macam apa yang Mas mau? Yang terbaik apa yang Mas maksud? Minggir. Enggak, kali ini enggak. Ayo, minggir. Enggak, kali ini enggak. Minggir. Awas. Sini. Ibu. Sini kamu. Sini. Cukup. Sekali saja kamu menyentuh Nana. Nana, aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan pernah bicara padamu seumur hidupku lagi. Cukup.
Pikir kamu tuh siapa? Bapak sudah, Bapak. Kamu tuh cuma penjual buku bekas, ngerti? Jang, ini berapa, Jang? Biasanya saya jual Rp5.000. Biasanya 5.000. Berarti 4.000 boleh kali ya? Boleh. 3.000? Boleh, Kang. 2.000? Boleh. Kalau gitu 1.000 ya. Kok dijual murah? Biar cepat habis, Mak. Kamu sendiri yang bilang kalau barang-barang kesayangan abahmu ini orang yang beli harus menghargai sejarahnya. Percuma, Mak. Kok percuma? Kita selalu menghargai barang-barang ini. Tapi orang tidak pernah menghargai kita. Justru malah dihina. Kenapa Abah tidak cari pekerjaan yang lebih baik aja sih, Mak? Biar kita kaya raya. Kenapa Abah puas dengan toko ini? Dengan hidup seperti ini, Mak? Sebenarnya kamu kenapa? Apapun hinaan yang kamu terima sekarang ini, jangan membuat kamu lupa siapa diri kamu sebenarnya. Barang-barang bekas ini yang membuat kamu bisa sekolah dan lulus SMA. Buku-buku ini yang membuat kamu pintar. Musik-musik itu yang membuat hati kamu peka dan perhatian dengan sesama. Dan itu warisan dari Abah yang sebenarnya buat kamu, Galih. Sabar, Nak. Maafin Galih, Mak. Ya, Mak tahu. Mak merasakan apa yang kamu rasakan. Selamat siang, Galih Rakasiwi. Ada paket buat kamu. Terima kasih, Pak Jono. Iya. Pak Jono, mau kopi? Nggak usah, Teh. Ada pisang goreng? Nggak usah. Saya masih dinas, buru-buru. Galih, Beatles itu jangan dikemana-manain. Itu, Teh, koleksi abahmu yang paling bagus. Nilainya berharga. Sabar ya, nanti saya beli. Saya jalan dulu. Mangga? Teh, jalan dulu, Teh. Galih kekasihku, semoga kamu juga masih menganggapku seperti itu. Jangan menyerah, Galih. Aku selalu yakin kelak kau akan menjadi orang yang berhasil, menjadi penyanyi dan pemain musik yang hebat. Masuklah ke kampus seni seperti impianmu. Apapun yang terjadi, aku masih mencintaimu. Cintaku memang hanya seujung kuku, tapi sekalipun dipotong, ia akan terus tumbuh. Semoga kamu suka dengan hadiah kelulusan dariku.
Nanti setelah acara penghargaan kita langsung pulang. Tidak usah macem-macem. Yuk. Ayo. Kenapa? Dasar wanita. Tiap tahun kami memilih siswa teladan berdasarkan baktinya pada sekolah dan nilai ujian akhir. Siswa teladan jatuh pada Ratna Suminar 3-1. Tapi tahun ini adalah tahun yang istimewa karena ada 2 juaranya. Dengan angka ujian yang sama tingginya, selamat kepada Galih Rakasiwi 3-2. Selamat ya Galih dan Ratna. Kalian memang patut menjadi kebanggaan dari Sekolah Cinta Bangsa. Berikutnya kita akan saksikan acara hiburan dari Galih, Pak. Galih nyanyi. Ada seorang gadis yang sangat percaya kepada saya. Dia pernah mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau mencoba dan berusaha. Mungkin kisah kasih kami tidak sampai, tapi impian kami sampai malam ini. Ini adalah lagu ciptaan saya untuknya. Ratna. Baik. 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 Aku di sini saja.
Bayu. Sini lihat, keponakanku cantik sekali. Sudah besar. Bisa ikat rambut sendiri. Coba lihat. Cantik. Jangan begitu. Setiap pertolongan baru harus dihadapi dengan gembira. Apalagi pakai sapu tangan dari Mbak. Hanya sementara. Kita berpisah hanya sementara, Ratna. Telepon Ratna ya, Mbak. Ratna juga telepon Mbak ya. Pasti. Kapanpun. Kita harus berangkat sekarang. Ya, Bu, nanti terlambat. Jaga sisi. Sudah? Aku yang terima kasih. Sudah. Jangan sampai terlambat. Ratna, ikuti kata hatimu. Itu tidak pernah salah. Kalian ke mobil duluan. Terima kasih, Pak. Kamu pasti keterima. Sekolah seni ini bakal rugi kalau tidak mendapatkan mahasiswa yang penuh bakat seperti kamu. Aduh, Pak Jono, jangan bikin Gali tambah besar kepala. Halo? Gali, ini Mbak Ayu. Oh, iya Mbak Ayu. Kamu masih mau bertemu Ratna untuk terakhir kalinya? Ratna. Iya, Ayo. Ayo Ratna, ayo. Gali pamit dulu ya, Mak. Hati-hati ya, Gali. Iya, Mak. Pak Jono, Gali pamit dulu. Ya. Gali tunggu. Oh iya, Pak, sebentar. Apa? Ada yang lupa. Ini untuk Pak Jono, gratis. Serius? Serius. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Gali, Iya, Mak. berikan ke Ratna. Pamit ya, Mak. Pak. Hati-hati ya. Bukan buat Ayu. Bukan. Hati-hati ya.
Ayo agak cepet Ratna. Ke kamar kecil dulu ya. Pak, saya titip dulu, Pak. Buku apa itu? Untuk di perjalanan, Bu. Buku dari Galih. Ratna. Galih, ayo kita pergi dari sini. Mau kemana, Ratna? Aku mau mengikuti suara hatiku. Ayo kita pergi dari sini, Galih. Gak bisa Kijangku. Kenapa? Tali yang mikatmu terlalu kuat. Lantas buat apa kamu menyusulku ke sini? Berpamitan padamu. Sudah? Itu saja? Dengarkan aku, Ratna. Aku berjanji padamu. Suatu saat nanti, aku akan cukup kuat untuk melepas ikatanmu, Ratna. Aku tidak mau mendengar janji, Galih. Kapan kamu akan melakukan itu? Apa gunanya kamu memberiku buku Roro Mendut ini? Kalau kita saja tidak bisa seberani Roro Mendut dan Pono Citro dalam memperjuangkan cintanya. Buku ini bohong. Sama saja seperti janji kamu yang mungkin juga bohong. Ratna kemana? Ratna. Ayo kita lari sekarang. Udah bisa, Ratna. Ratna! Sini. Tunggu, Om. Tunggu apa? Hah? Tunggu apa? Bapak stop. Sini kamu. Hah? Bapak Kamu sudah. brengsek kamu ya. Kamu berani nantang saya kamu. Kamu ngapain di sini? Ngapain ke sini? Mau ngajak kabur anak saya? Udah, Om. Saya hanya ingin berpamitan pada Ratna, Om. Ini ada makanan dari ibu saya. Nggak usah, terima kasih. Ratna! Galih.
Gali. Marina. Memang Marina mirip Ratna. Gali punya trauma sama masa lalunya. Aku ingin menjadi masa depanmu, Gali, bukan masa lalumu. Ratna? Hai, Gali.